warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Ari bisa dipimpin doanya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apa ada yang tidak masuk? Nihil. Tidak ada. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sebelum memulai pelajaran, coba lihat lampu di atas kalian. Wow, sangat terang. Silau dulu. Nah, menurut kalian, lampu itu bisa menyalakan apa? Listrik. Benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Ibu akan menayangkan video dan kalian bisa melihatnya, oke? Oke, Bu. Yes, please. Skip. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari kelapa kompor itu dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan juga menjadi energi. Ada energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, pipa listrik, dan panas listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gas terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, biji angin, dan kereta. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi. Nah, sekarang Ibu akan tanya, di sini ada yang tahu nggak apa itu sumber energi? Sudah. Sudah, Bu. Nah, apa yang kalian energi apa yang kalian sudah temukan yang ada di video ini? Matahari. Terus, Energi dari batu baterai. Listrik. Cahaya. nah betul sekali. Mengapa energi bisa berubah bentuk? Karena Digunakan pada sehari-hari. Nah, tepat sekali Indah. Coba perhatikan di kelas ini. Apa saja benda yang menggunakan energi? Lampu. Laptop. laptop, Sama AC, TV, Bu. AC, CCTV. TV, Sama proyektor, Bu. Nah, betul sekali. Sekarang di sini Ibu ada kantong sumber energi. Ibu nanti akan membagikan ini, tapi tidak semua ya, karena ini terbatas. Kalian bisa maju satu-satu. Bisa mulai dari Mas Ari.
Sudah maju semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan sedikit membahas apa itu energi. Energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi atau tenaga yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas baik oleh manusia, mesin maupun makhluk hidup. Energi memiliki dua jenis, yaitu energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi terbarukan contohnya itu seperti matahari, angin, dan air. Sedangkan energi tidak terbarukan yaitu minyak bumi dan batu bara. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik. Di sini gua akan membagikan LKPD yang dikerjakan secara kelompok. Ibu akan beri waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Perwakilan dari salah satu kelompok bisa maju untuk mempresentasikan LKPD-nya. Mbak Angel bisa maju. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sumber energi pada bumi. Gambar matahari, sumber energi. Selanjutnya, bentuk-bentuk energi menghubungkan gambar api unggun, panas, lampu, cahaya, kincir angin, gerak, gitar, bunyi. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran Ibu itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang dikerjakan di rumah secara individu. Ya, Bu. Oke anak-anak, karena waktu kita sudah habis, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada tidak yang tidak masuk di kelas ini? Masuk semua ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita nyanyi dulu lagu nasional yuk. Garuda Pancasila. Bisa berdiri? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, biar kau berhasil, sedia berkorban untukmu. Jangan duduk. Kita sekalian ice breaking ya. Ya, Bu. Ini jika ibu bilang ke pos 1, kalian ke pos 1.
kedua kalian untuk kedua dan seterusnya gitu ya, paham? Paham. Kita mulai 1, 2, 3. Tebak 1, tebak 2, tebak 3, tebak yang banyak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengenal Pancasila, kemudian yang kedua menunjukkan, mengidentifikasi dan mempraktikkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini itu ada video, bisa kalian simak. Waktu istirahatku Tiga. hanya Nabila. Kemudian ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka atas makanan yang kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami ketika yang menyiapkan makanan ini mereka mendapat, kata Bagus. Allahumma barik lana fima wa qina azab. Saling berbagi makanan dan senyuman. Nah, setelah kalian perhatikan video tadi apa yang sedang dilakukan dalam anak tersebut, dalam video tersebut? Makan, Bu. Makan Berbagi bersama makanan, ya. Tadi Nabila, Christina sama Bagus sedang berdoa. Mereka berdoa sesuai kepercayaannya mereka masing-masing. Itu termasuk ke dalam sila Pancasila, sila keberapa? Pertama, 1. Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua mereka berbagi makanan. Nabila berbagi ayam kepada Bagus. Kemudian itu termasuk pengamalan sila Pancasila, sila ke? 2. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Mengenal Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lambang negara Indonesia adalah Bendera. dengan perisai yang memuat simbol kelima sila tersebut. Kemudian pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan dan menghormati pemeluk agama lain. Contoh pengamalannya ada yang tahu? Berdoa. Kemudian menghormati teman yang berbeda agama. Untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, bersikap adil dan memperlakukan semua orang dengan baik. Contoh pengamalannya yaitu menolong teman yang membutuhkan, bersikap sopan kepada siapa saja. Kemudian yang sila ketiga yaitu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam. Kemudian yang sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajarkan kita untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian sila yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini mengajarkan kita untuk berlaku adil, berbagi dengan sesama dan tidak membeda-bedakan orang lain. Contoh pengamalannya seperti berbagi makanan dengan teman. Nah, baik, selanjutnya Ibu ada permainan
Ini namanya pop-up board. Nah, di sini di dalam gelas ini terdapat gambar-gambar pengamalan Pancasilanya. Nah, nanti kalian bisa masukkan ke dalam kantong ya. Ya Bu. Iya Bu. Ini Bu bagikan. Yes, miss. Bisa maju Mas Ari. Oh siap Bu, siap. Ini Mbak Ika. Iya Bu. Sudah semuanya? Sudah Bu. Nah, kalian benar semuanya itu kan? Nah, selanjutnya ini Ibu ada LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian nanti bisa presentasi ke depan ya. Iya Bu. Di sini kelompok 1 dan di sana kelompok 2. Iya Bu. Bisa dikerjakan. Baik Bu. Apakah ada tulisan? Belum Bu. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Bisa dikumpulkan. Baik, selanjutnya di sini sebelum Ibu akhiri, ini ada soal evaluasi yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah sebagai PR. Untuk pemahaman kalian, apakah kalian sudah memahami materi pada hari ini atau belum? Jadi Ibu bagikan ya. Ya Bu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu dapat menyimpulkan setiap sila memiliki nilai yang harus diterapkan secara nyata dengan mengamalkan kelima sila tersebut tadi secara konsisten. Terciptanya kehidupan yang harmonis, rukun dan sejahtera, serta terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin cukup itu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada kali ini, ketua kelas bisa memimpin doa. Kalau udah siap kelas, berdoa mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Yang tidak masuk siapa saja? Nihil. Masuk semua ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, silahkan anak-anak berdiri dulu. Kita nyanyi sorak-sorak bergembira biar semangat, biar bergembira. Oke, doa kita mulai ya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Oke, jangan duduk dulu begini. Kan kita sekalian SBT, ini kan mau spot saya. Nanti apabila Bapak bilang tepuk 1, anak gitu. Tepuk 1, 2, yes, tepuk 3, cool. Tepuk 1, 2, 3, yes, cool. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1.
untuk pembelajaran kemarin, ada yang masih ingat kita membahas apa? Mengelompokkan hewan dengan jenis makanannya. Kemarin Mbak Eni. Metafor kasih Pak. Bukan. Panca Hidra. Untuk Panca Hidra sendiri itu ada berapa kemarin? Panca Hidra. Mendengar, Panca dari kata panca sendiri. 5. Untuk indra itu ada apa saja? Lihat. Melihat, ada pendengar, ada indra Cium. merasa dan peraba. Oke. Dan untuk materi kita pada hari ini adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini anak-anak ada yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Ada. Apa? Sapi lah. Sapi namanya siapa sapinya? Kali. Namanya Joni. Ada lagi? Singa. Singanya nama siapa? Namanya Ari. Ada lagi, satu lagi. Kucing. Oke. Namanya? Ari. Oh, namanya Ari. Iya. Biasanya tinjau namanya. Oke, langsung saja ke materi pengelompokan hewan. Udah sebelum belajar, teman-teman, anak-anak ingat kan udah sebelum belajar. Ingat. Apa itu? Ya Allah. Alhamdulillah. Oke. Islam dina. Oke, langsung. Apa itu pengelompokan hewan? Pengelompokan hewan adalah cara mengelompokkan hewan berdasarkan jenis ciri tertentu agar mudah untuk dipelajari. Salah satu caranya adalah mengelompokkan jenis makanannya. Nah, untuk manfaatnya, kita bisa mengetahui kebiasaan makan hewan, memahami hubungan hewan berdasarkan jenis lingkungannya, dan memudahkan mempelajari berbagai jenis. Nah, dan untuk jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Herbivora itu pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan segala. Nah, untuk contoh dari hewan herbivora ada sapi, kambing, kelinci, dan gajah. Untuk contoh hewan karnivora itu ada singa, harimau, elang, serigala, dan kucing yang bernama Ari tadi ya kucingnya. Dan untuk omnivora ada hewan memakan segala. Untuk contohnya seperti ayam, beruang, monyet, dan bebek. Oke, dari sini yang materi Bapak terangkan tadi, apakah ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan? Belum Ada. Oke, coba saya tanya, Mbak Ayu, contoh hewan karnivora apa saja Mbak? Karnivora, pemakan daging. Harimau, Oke, singa. buaya, Oke, buaya. Mas Ari, hewan herbivora, sebutkan 3 saja Mas Ari. Kambing, Kambing, sapi, sapi, kelinci. kelinci. Oke. Oke, anak-anak, di sini Bapak ada tugasnya untuk kelompok. Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan, berdiskusi dengan teman-temannya. Dan nanti untuk perwakilan dari ketua kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kajian. Oke,
Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok ini. Herbivora pemakan tumbuhan yaitu sapi, kambing, kelinci. Karnivora pemakan daging yaitu harimau, beruang, elang, singa. Omnivora pemakan segala itu ada ayam, monyet, ikan. Gimana teman-teman? Apakah benar yang dipresentasikan oleh Angel tadi? Benar, Benar, Pak. Pak. Oke, tepuk tangan untuk Angel. Silakan Mbak Lutfi. Di sini saya perwakilan kelompok 2. Herbivora pemakan tumbuhan, sapi, kambing, kelinci. Yang kedua karnivora pemakan daging, singa, harimau, dan elang. Omnivora pemakan segalanya, burung, monyet, ikan, dan ayam. Benar semua teman-teman? Benar. Tepuk tangan untuk Mbak Lutfi. Oke, sekarang setelah mengerjakan LKPD kelompok, Bapak punya soal evaluasi untuk anak-anak kerjakan di rumah nanti. Ya, untuk soal evaluasinya sudah Bapak bagikan semuanya ya. Iya, Oke, Pak. sekarang Bapak punya media pembelajaran ini dari rumput dan tanah asli ya. Jadi teman-teman nanti silakan 4 orang untuk maju ke depan menancapkan hewan sesuai klasifikasinya. 4 orang silakan. Mana, Pak? Ini ada sapi, Singa. Singa. Sapi. singa, babi, beruang. Nah, itu singa termasuk apa? Hewan karnivora. Oke. Oh, sapi. Oh, ini sapi. Oh ya, sapi. Termasuk apa, Mas sapi? Kau makan apa? Makan tumbuhan. Oke. Ini beruangnya omnivora ya. Oke, teman-teman sudah anak-anak sudah bisa memahami semua yang materi yang Bapak sampaikan. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, untuk pengelompokan jenis hewan itu dikelompokkan menjadi berapa? 3. Dikelompokkan menjadi 3. Apa saja anak-anak? Herbivora, karnivora, omnivora. Oke, herbivora, omnivora, karnivora. Herbivora itu pemakan Tumbuhan. daging. Omnivora. Oke. Nah, jadi tugas kita itu sebagai pelajar, sebagai warga negara Indonesia yang baik, khususnya ya, kita harus bisa melestarikan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, khususnya hewan yang hampir punah maupun hewan yang dilindungi. Contoh hewan dilindungi apa, Mbak Anita? Elang Jawa. Oke, elang Jawa. Terus Mbak Ida apa lagi? Oke, badak bercula. Terus Mbak Zahra, apalagi hewan yang dilindungi? Komodo, oke. Jadi kita harus melestarikan, harus melindungi hewan-hewan yang hampir punah dan sulit untuk berkembang biak. Agar apa? Agar anak kita, cucu kita nanti dapat menikmati, dapat melihat hewan-hewan yang apa yang telah kita lihat hari ini dapat dilihat oleh anak cucu kita nanti di kemudian hari. Oke, sebelum Bapak tutup untuk pembelajaran pada hari ini, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke.
sebelum pelajaran kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan. Kita pada duduk siap gerak, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.